Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like. Gue doain teman-teman semua sukses terus, sehat terus, dan berkah terus ya, amin. Ya teman-teman, pada video kali ini gue mau ngebahas tentang diagnosa keperawatan nih teman-teman ya. Sebelumnya gue mohon maaf ya kalau teman-teman nanti di sini gue nggak sesuai dengan dosen lu takutnya gitu ya. Jadi teman-teman silakan kalau yang mau ambil lihat cara gue gimana bikin askep ya silakan ikutin dari video pertama kemarin. Ya kalau teman-teman lebih ngerti sama dosennya silakan ikutin dosennya. Di sini gue hanya gimana sih gampangnya sih bikin askep gitu ya. Ini menurut gue pribadi ya. Kan harus ada here and now lah, inilah ya, terus apalah ya. Sekarang mah intinya kalau bikin askep yang penting kelar aja tugas gitu kan teman-teman ya. Masalah teman-teman salah atau enggaknya ya, namanya mahasiswa kita belajar ya pasti selalu ada koreksi teman-teman ya. Ingat ya teman-teman ya, dosen itu selalu benar teman-teman ya. Kalau dosen salah balik lagi teman-teman ke ayat pertama teman-teman, ketika dosen selalu benar yaitu hukum mahasiswa teman-teman dari zaman gua sih dulu gitu. Oke, sekarang kita bahas tentang diagnosa keperawatan ya. Di aduh diak wih tulisan gua dia salah diagnosa ke, maaf ya teman-teman tulisannya jelek. Bagus deh ini mah, keperawatan. Oke ya, ini dulu yang paling gue bingungin teman-teman ya, dari diagnosa keperawatan ya. Kenapa? Karena bingung, kok diagnosanya ini, kok diagnosanya itu, pasiennya begini kok begitu, kok begini kok begitu gitu kan teman-teman ya. Itulah yang paling gue bikin bingung teman-teman ya. Kenapa orang-orang bisa nentuin diagnosa kok gue enggak ya? Gampang ya gini teman-teman, lu ya teman-teman semua nih yang nonton video ini nggak usah bingung tentang diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan itu udah ada di buku teman-teman ya, jadi teman-teman jangan bingung-bingung. Oke, paham ya. Misalnya kalau diagnosa keperawatan ini teman-teman dia ini selalu menggabungkan dua ya, satu diagnosa satunya penyebab teman-teman ya. Misalnya apa, nyeri berhubungan dengan proses inflamasi gitu kan, terus apalagi gitu. Nah, diagnosa keperawatan ini sebenarnya itu udah ada di buku ya, jadi kita nggak usah banyak mikir sebenarnya. Kalau teman-teman pinter gitu ya, teman-teman gak usah banyak pikir, cari aja di buku. Misal ya, gue dulu pakainya Dungus teman-teman. Nah nih bukunya tuh kelihatan ya, ini adalah buku diagnosa keperawatan ya. Ini buku legend gue nih teman-teman ya. Misal teman-teman gampangnya gini ya, paling gampang kayak gini, pasiennya sakit apa teman-teman. Kalau pasiennya fraktur misalnya kan, anggaplah pasiennya fraktur nih ya, kita anggap pasien kita fraktur nih yang kita mau kelola. Terus apa aja diagnosanya, teman-teman tinggal buka aja di daftar isinya, cari fraktur, mana. Ini mohon maaf ya, bukunya harus pelan-pelan bukanya karena ini tuh ada pada misah teman-teman. Buku perjuangan pada masanya nih teman-teman. Nah, di sini tuh udah ada di daftar isinya tuh, pernapasan penyakit apa? PPOK tuh kan, penyakit paru obstruksi menahun, atau enggak PPOM dengan ini mah bukan PPOK. Pneumonia, itu udah ada tuh teman-teman diagnosanya. Bersihan jalan napas, pertukaran gas. Tadi kita mau nyari apa? Fraktur. Oke, lanjut. Fraktur, mana fraktur? Ya, di sini ada tuh cedera medula, apa bedah diskus, apa kasus-kasusnya di sini udah ada teman-teman ya. Di sini tuh sebenarnya nama penyakit medisnya gitu ya, diagnosa dokter. Jadi tapi teman-teman di sini kita bisa lihat sakit apa sih tuh pasien tuh, diagnosa yang kita butuhin apa sih. Coba man tadi kita nyarinya fraktur ya. Tuh, kalau anemia, ya ini aja diagnosanya pasti ini teman-teman, nggak jauh-jauh dari ini. Teman-teman nanti tinggal tentuin prioritasnya doang. Oke, kita nggak ngebahas itu dulu, kita cari dulu lah si fraktur yang mana, fraktur. Mana teman-teman fraktur ya? Harusnya sih ada. Oh, nih ada nih teman-teman. Nih, tuh fraktur kelihatan nggak? Nah tuh, gangguan ortopedik dan jaring penyambung fraktur, halaman 761 ya. Jadi di fraktur ini ada diagnosa trauma atau enggak risiko tinggi terhadap apa sih, gue nggak tahu dah. Ada nyeri ya, diagnosanya itu ada nyeri, disfungsi neurovaskuler,
gangguan pertukaran gas atau enggak kerusakan, bisa juga resiko tinggi, bisa juga mobilitas fisik ya. Oke, lanjut kita lihat halaman 761 teman-teman. 761. Mungkin kalau sekarang tuh pakai bukunya udah SDKI, SLKI ya, tapi ini gue dulu pakai buku ini teman-teman, pakai buku Dungus ya. Goyang deh tuh ya. Jadi kalau buku Dungus itu bahasanya memang agak-agak aneh teman-teman, jadi kayak diterjemahin gitu pakai Google ya, jadi bahasanya mungkin agak-agak aneh dah pokoknya. Nih gangguan ortopedik ya, nih fraktur nih teman-teman. Kita lihat diagnosanya teman-teman. Kalau orang fraktur biasanya apa sih kalau patah tulang? Udah pasti nyeri sih setahu gue ya. Ini trauma ya, oke lah trauma. Gue bingung nih, trauma resiko tinggi, trauma. Aduh, kayaknya nih susah nih bahasanya nih ya. Susah kan kita lihatnya here and now gitu ya. Pasiennya misalnya baru banget patah ya pasti masih sakit lah ya. Kalau pasiennya nih kemungkinan bisa juga diagnosanya nyeri teman-teman ya. Kita nggak tahu kan ya, kalau kita lihat pasiennya nyeri ya, nyeri banget ya, berarti kita angkat aja nyeri berhubungan dengan spasme otot, nyeri berhubungan dengan alat traksi atau imobilisasi ya kan. Jadi teman-teman ya, diagnosa itu udah ada di buku ya, jadi teman-teman tinggal pindahin doang dari buku ke kertas askep teman-teman ya. Misalnya dia nggak nyeri bang frakturnya karena udah hari kelima, udah pos operasi hari kelima mau pulang gitu kan misalnya ya, teman-teman cari yang lain diagnosanya. Ini kan masih ada tuh, di sini ada disfungsi neurovaskuler ya. Ya kalau nggak ada gangguan ini ya kita nggak usah cari aja yang lain, mana lagi. Nah nih, integritas kulit jaringan ya, kerusakan ya, cedera, tusuk, fraktur terbuka, perubahan sensasi. Nah ini juga bisa nih imobilisasi fisik ya. Kerusakan misalnya apa nih? Resiko nih, ada tulisannya resiko. Lihat enggak? Ya, resiko kerusakan integritas kulit ya jaringan. Nih bahasanya aneh-aneh memang kalau di buku Dungus ya. Ini terbalik-balik gitu teman-teman. Ya berhubungan dengan apa? Ya dapat dihubungkan dengan apa? Imobilisasi fisik ya. Tulisannya nanti resiko kerusakan jaringan integritas kulit gitu. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan imobilisasi fisik misalkan ya. Jadi gitu teman-teman ya, udah ada di sini. Oh inilah misalnya, inilah nih paling aman nih ya, paling apa, pos operasi atau enggak ya. Sorry teman-teman tadi handphonenya apa namanya jatuh teman-teman ya. Jadi kita sambung lagi teman-teman ya. Terus kalau apa namanya bisa ngangkat diagnosa apa lagi bang? Ini infeksi tuh, resiko infeksi ya. Ini mah infeksi resiko tinggi terhadap ya. Ini terbalik-balik ya, maklum kan tadi gue udah bilang ya kalau buku Dungus tuh kayak gitu ya. Nih bunyinya harusnya resiko infeksi berhubungan dengan apa ya? Prosedur invasif atau ada traksi tulang ya kan. Prosedur invasif tuh kayak operasi teman-teman, misalnya post op nih teman-teman bisa ambil diagnosa ini ya. Jadi sebenarnya nanti teman-teman tinggal tentuin aja diagnosanya ya. Kalau pasiennya nyeri banget, skala nyerinya 7, 8 apalagi 9 ya teman-teman ambil berarti prioritasnya diagnosa nyeri gitu. Kalau udah nggak nyeri ya teman-teman boleh ambilin ini resiko infeksi juga boleh gitu. Tapi biasanya dosen itu nggak mau teman-teman pakai sumber-sumber lama. Zaman sekarang itu gue nggak kebagian sebenarnya ya, karena pas gue lulus tuh gue belum pakai SDKI ya. Nah teman-teman harusnya pakai ini teman-teman, SDKI ya. Cuman ini gampangnya sih pakai buku ini gitu. Kalau gue zaman gue ya lu tinggal nyari aja. Nah kita lihat sekarang pakai buku SDKI teman-teman. Fraktur, kita cari fraktur ya. Di sini ada nggak fraktur? Harusnya ada juga. Kalau emang ada ya teman-teman ikutin buku yang terbaru ini teman-teman. Oke teman-teman, nah ini ada nih ya, respirasi. Oh di sini ada sub-subnya teman-teman. Respirasi, sirkulasi, nutrisi cairan, eliminasi, aktivitas, istirahat. Jadi ini tuh per kategori teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi di sini tuh nggak ada per penyakit teman-teman ya. Kalau teman-teman bingung ya, paling enak teman-teman nentuinnya pakai ini ya. Terus kalau itu teman-teman
apa namanya, ambil dari sini. Misalnya tadi kita mau ngambil resiko infeksi. Oke nih, kategori lingkungan resiko infeksi mana nih, ada nih resiko infeksi itu. Oke ya, resiko infeksi ada tuh halaman 304. Kita lihat resiko infeksi halaman 304 berhubungannya dengan apa nih teman-teman. Halaman 304. Oke, nih ketemu kan? Ya, resiko infeksi berhubungan dengan apa? Misalnya efek prosedur invasif, tuh kan sama kan? Nggak jauh beda tuh. Aduh, kelihatan nggak, Kak? Nah nih, infeksi ya kan, resiko tinggi infeksi. Kalau resiko tinggi resiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif. Nah kalau ini resiko infeksi berhubungan dengan misalnya apa nih? Efek prosedur invasif ya. Terus berhubungan dengan apa? Malnutrisi misalnya. Ya teman-teman pilih salah satu, berhubungannya dengan apa? Tergantung kondisi si pasien. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Terus kalau mau teman-teman lebih gampang lagi daripada pakai buku-buku ini, lebih gampang pakai apa? Pakai internet. Teman-teman tinggal tulis aja di Google. Ya, di Google teman-teman tinggal tulis asuhan keperawatan pasien fraktur. Di situ udah langsung keluar teman-teman. Zaman sekarang tuh udah canggih. Cuman paling nanti menentukan diagnosa prioritasnya teman-teman yang akan rumit gitu ya. Tapi nggak masalah. Tapi teman-teman udah bener kok. Nanti teman-teman bakal ngerti sendiri. Jadi untuk menentukan diagnosa prioritas, gue nggak ngebahas di video ini gitu, mungkin di video yang akan datang gue bahas. Oke teman-teman, sekian dari gue tentang diagnosa keperawatan. Intinya diagnosa keperawatan itu udah ada di buku, tinggal teman-teman cari gimana caranya ya. Ternyata di buku SDK ini nggak ada ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman dapat penyakit jantung, misalnya apa ya, CHF ya, congestive heart failure ya. Di sini nggak ada teman-teman nyari diagnosa congestive heart failure gitu kan, CHF, sakit jantung, misalnya gagal jantung. Teman-teman nggak bisa lihat diagnosa penyakit jantung tuh apa aja. Tapi kalau teman-teman pakai buku Dungus ini udah ada kayaknya, harusnya. Coba kita lihat sekali lagi ya. Mana nih Pak, jantung mana? Oh, nih ada nih teman-teman. Nih, kardiovaskuler, hipertensi berat ada. Nah, ini dia ada. Nah, nih tuh di ujung lihat ya. Nah, tuh. Gagal jantung kongestif kronis, tuh ada penurunan curah jantung, intoleransi aktivitas, volume cairan. Ya tinggal teman-teman kebet dah. Ya kalau teman-teman mau lihat yang di SDKI, tinggal sama yang di SDKI, sama, nggak ada yang kayak gini. Ya oke teman-teman, mungkin itu dulu video kali ini. Ya sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.